Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman wal Islam, yang dua nikmat ini tentu akan menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah atau ujian selama kita hidup di dunia, dan akan menyelamatkan kita nanti dari siksa Allah di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sholawat dan juga salam mari kita lantunkan, kita tujukan kepada suri tauladan kita, manusia terbaik, hamba Allah yang terpilih untuk menjadi utusan terakhir, khotimul anbiya wal mursalin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga rahmat dan keberkahan juga turun kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan segenap umatnya yang senantiasa ikut atau menjalankan apa yang menjadi ajaran beliau sampai hari akhir nanti. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan yang tentunya bulan Ramadan ini sudah dinanti-nanti oleh setiap muslim. Maka saya ingatkan dengan satu hal yang patut untuk kita perhatikan, yaitu ibadah-ibadah kita. Karena ibadah atau bulan Ramadan ini identik sekali dengan peningkatan ibadah kita, baik secara kualitas maupun kuantitas. Terutama ibadah-ibadah yang wajib kita kuatkan, kita perbaiki kualitasnya. Sementara ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah yang sunnah, kita tingkatkan tidak hanya secara kualitas namun kuantitasnya pun kita tambah, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan janji Allah berupa pahala yang melimpah nanti di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentu setiap muslim mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap ibadah yang dikerjakan. Dan janji Allah bagi orang-orang mukmin, janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa, yang istiqomah di atas jalan para sahabat ataupun jalannya Rasulullah SAW untuk menjalankan berbagai macam ibadah, itu sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi hamba-hambanya yang soleh balasan kenikmatan jannah, kenikmatan surga yang kenikmatannya belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan belum pernah terbayangkan oleh hati manusia. Kenikmatan jannah yang seperti ini tentunya dinanti-nanti oleh setiap muslim. Bahkan nanti sudah ditunggu atau sudah diberikan tambahan nikmat yang itu pasti akan menjadikan kita semakin merasakan kenikmatan yang luar biasa, yaitu balasan berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain ibadah-ibadah wajib yang tentu pahalanya sudah tidak perlu kita pertanyakan lagi, banyak ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah bahkan ringan ketika kita mengerjakannya, pahalanya dilipat gandakan atau pahalanya sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah-ibadah sunnah yang ringan kita mengerjakan namun pahalanya sangat berlimpah, yaitu satu adalah ibadah berupa wudhu. Sebagaimana disebutkan di dalam berbagai hadis, salah satunya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yatawaddo fayuhsinu wudhu'ahu tsumma yaqumu fayusalli rak'ataini mukbilan alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Tidaklah seseorang dia mengerjakan wudhu, kemudian membaguskan wudhunya,
menyempurnakan wudunya, kemudian dia mengucapkan, kemudian dia sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunnah wudhu. Ketika dia mengerjakan sholat ini, menghadapkan wajah dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk pandangannya, khusyuk hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janji Allah, illa wajabat lahul jannah, pasti akan diwajibkan bagi orang ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya hadis ini yang kemudian menyebutkan keutamaan orang yang menyempurnakan wudunya. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawaddo fayublihu aw fayusbihul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyisha yadkhulu min ayyihasya." Tidaklah seorang mukmin atau salah seorang di antara kalian yang dia mengerjakan wudu, kemudian menyempurnakan wudunya, meratakan air yang harus dia basuhkan ke seluruh anggota wudunya, kemudian dia mengucapkan doa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, kecuali pasti akan dibukakan baginya pintu surga yang 8 itu. Yadkhulu min ayyisha, dia akan bisa memasuki jannah, atau yadkhulul jannah, ya, ayyisha, dia bisa memasuki jannah melalui pintu manapun yang dia inginkan. Maka kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, tentu ini sungguh sangat membahagiakan bagi kita. Amalan yang sangat ringan, amalan yang sangat mudah untuk kita lazimi tentunya, yaitu menyempurnakan wudhu, kemudian membaca doa berupa kalimat syahadat, namun balasan yang Allah berikan berupa masuk ke dalam jannahnya melalui pintu manapun yang diinginkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang lain atau amal ibadah yang lain yang akan mendatangkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, yaitu sholat sunnah qobla subuh atau qobliyah subuh, atau biasa kita kenal dengan sholat sunnah fajar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu nilainya atau pahalanya, keistimewaannya, keutamaannya jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia ini dan seisinya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, siapa di antara kita yang tidak menginginkan kemuliaan pahala sebesar dunia dan seisinya ini? Pasti kita semuanya menginginkan hal itu. Maka dengan hanya mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar yang ringan, kita akan mendapatkan keutamaan itu. Maka mari kita senantiasa melazimi apa yang menjadi tuntunan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa sholat sunnah fajar tadi. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, amalan selanjutnya yang akan mendatangkan pahala yang melimpah yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini tentu oleh sebagian orang mungkin akan dirasa berat, namun saya yakin ketika kita betul-betul beriman kepada Allah, ikhlas dalam menjalankan syariatnya, maka syariat berupa ibadah sholat dengan berjamaah ini sangat ringan untuk dikerjakan. Lebih-lebih selama bulan Ramadan kita ingin mengerjakan sholat berjamaah sungguh sangat ringan, dikarenakan banyak orang yang kemudian berbondong-bondong menuju masjid untuk menjalankan ibadah sholat berjamaah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, keutamaan sholat berjamaah ini marilah kita raih dengan melaziminya, dengan kemudian senantiasa mengerjakannya berjamaah di masjid yang ada di sekitar kita. Dan keutamaan sholat berjamaah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Sholatul jami'i
tazitu ala sholatihi fi baitihi wa sholatihi fi suqihi khamsan wa ishrina darajah. Sholat yang dikerjakan berjamaah itu lebih baik dibandingkan sholat yang dikerjakan sendirian atau yang dikerjakan di pasar orang yang sholat tadi. Kebaikannya itu 25 derajat di atas sholat sendirian. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, 25 derajat atau tingkatan yang kita harapkan dari sholat berjamaah ini sudah menanti kita kalau kita kemudian melazimi ibadah sholat secara berjamaah tadi. Hal itu dikarenakan sebagaimana Rasul mengatakan, karena salah seorang di antara kalian keluar dari rumahnya, kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia melangkah ke masjid dan tidak ada yang mendorongnya untuk berjalan ke masjid kecuali sholat. Kemudian dia menunggu sampai sholat itu ditegakkan, kecuali Allah akan karuniakan kepada dia setiap langkahnya kebaikan untuknya, setiap langkahnya dihapuskan dosanya, bahkan setiap langkahnya meninggikan atau meningkatkan derajatnya di sisi Allah satu tingkatan. Bahkan kemudian Allah utus malaikat untuk mendoakan orang-orang yang menunggu waktu sholat berjamaah dengan seraya berdoa, ya Allah ampunilah orang ini, ya Allah berilah rahmat kepada orang ini. Bahkan selama kita menunggu waktu sholat ditegakkan, kita dituliskan pahala sholat selama kita menunggu, walaupun kita menunggu dengan berdiri ataupun hanya sekedar duduk saja. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ibadah sholat berjamaah ini tentu harus kemudian menjadi bagian yang harus kita perhatikan untuk kita lazimi secara terus menerus. Bahkan secara khusus Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis yang lain untuk sholat isya dan sholat subuh. Beliau menyatakan, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, maka seolah-olah baginya atau seolah-olah dia sholat separuh malam. Wa man shallas subha fi jama'atin, dan barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, seolah-olah dia mengerjakan sholat semalam suntuk. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah memang agak berat kalau kita kerjakan dan kita lazimi, namun akan ringan kalau kita sungguh-sungguh ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Maka mari kesempatan yang Allah berikan kepada kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ibadah-ibadah yang sudah kami sebutkan tadi. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melazimi amal-amal ibadah yang wajib dan juga yang sunnah, sehingga kita mendapatkan keutamaan yang telah Allah janjikan untuk kita berupa jannah yang kenikmatannya belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan belum pernah terbayangkan sedikit pun oleh hati manusia. Semoga kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu istiqomah di atas jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.